Ngejam, ngobrol sejamnya Good News FM bersama dengan Moment of Unity. Seru ya kalau di hari Selasa selalu bersama dengan Moment of Unity. Untuk ngobrol, share, cerita, begitu banyak hal tentang keluarga, tentang pasangan. Dan pastinya ini akan bermanfaat buat setiap Anda dimanapun Anda berada. Jadi buat Anda Good News Family yang mungkin mendengarkan di sore hari ini melalui apapun, karena kita live di Facebook, Anda bisa juga buka di laman Facebooknya Good News FM, kita live di situ, Anda bisa komen juga di situ untuk nanya atau share juga boleh pengalaman dan lain sebagainya. Dan saya buka kesempatannya gitu ya, karena sampai jam 6 nanti saya akan menemani Good News Family bersama dengan Moment of Unity. Dan di sore hari ini sudah terhubung bersama dengan saya melalui aplikasi Zoom bersama dengan Pak Ronald dan Ibu Maureen. Iya, selamat sore. Selamat sore. Pak Ronald dan Bu Maureen, apa kabar? Baik. Sehat Ibu, Bapak? Sehat. Ya. Dan Pak Ronald, Bu Maureen ini spesialnya adalah beliau dari Surabaya, betul ya Pak, Bu? Surabaya. Dari Surabaya. Nah, jadi ini loh salah satu hal yang menyenangkan dari pandemi itu adalah kita bisa bisa dibilang kayak kita bisa terhubung dengan banyak orang gitu ya, walaupun di luar jauh gitu, tapi masih bisa terhubung, masih bisa ngobrol, walaupun melalui aplikasi seperti sekarang ini. Dan saya sudah bersama dengan Pak Ronald dan Bu Maureen di sore hari ini dari Surabaya. Gimana kota Surabaya hari-hari ini? Ini kalau di kota Semarang nih udah mulai mendung nih, sore-sore seringkali jam-jam segini hujan. Kalau di Surabaya gimana Pak Ronald, Bu Maureen? Saat ini di tempat kami lagi hujan lebat sekali. Oh iya, aduh ini berarti memang lagi musimnya gitu ya. Iya. Oke, tapi tetap jaga kesehatan lah kalau hari-hari ini tuh pokoknya seperti itu gitu ya. Jaga imunitas tubuh biar tetap strength, biar tetap bisa menjalin aktivitas. Dan di sore hari ini tema kita itu adalah the end of me. Nah, ini apa Pak the end of me ini? Saya tuh waktu baca sekilas gitu ya, beberapa hari yang lalu waktu dikirimin tema tuh kaget saya. The end of me, maksudnya apa nih? Nah, Pak Ronald sama Bu Maureen dulu deh mau menjelaskan mungkin. Oke. Saya mau menjelaskan itu judulnya The End of Me ya. Jadi akhir dari saya yang lama atau sudah berakhir untuk menuju yang baru. Kami sepakat dengan Bu Maureen dengan tema ini karena betul-betul tema yang ini kami buat karena kehidupan kami yang lama itu kami sepakat kami akhiri. Jadi ya itu judulnya tetap The End of Me, Bu. Oke. The End of Me. Apa ya? Yang lama gitu ya, yang lama. Kenapa kok kita harus kalau mungkin orang bertanya, loh saya kan baik-baik aja selama ini, misalnya seperti itu Pak. Sebenarnya kenapa? Jadi sore ini kami akan bagi 3 ya. Dari 3 masa. Yang pertama masa lalu kami, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa depan kami. Jadi saya bagi 3. Oke, yang pertama adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke, kita mulai langsung ya Pak ya. Dari yang pertama, masa lalu. Gimana ini Pak Ronald? Nah, masa lalu, jadi kami berdua itu menikah 48 tahun yang lalu kami menikah. Ya, kami bekerja tidak ada halangan ya sama sekali. Dan dalam hal kami bekerja itu memang kami itu tidak terlalu dekat sekali dengan Tuhan kan. Tapi kami
sudah mengenal Tuhan waktu itu. Kami berdua sudah aktif, ya, sudah aktif di gereja semua. Tapi Bu, saya bekerja sesuai dengan saya punya karakter. Ya, saya merasa sudah I'm the boss. Jadi kalau saya ngomong A, semua enggak boleh. Istri saya pun bilang, sudah jangan ikut-ikut. Nah, tapi itu salah besar waktu itu ya. Jadi saya terus terang pikiran saya itu sombong ya, tidak sama sekali tidak punya perasaan waktu itu. Jadi saya bekerja sukses Bu, kerjaan saya sukses, luar biasa sukses waktu itu. Dan saya sering meninggalkan istri saya. Ya ini, nah, mungkin Ibu bisa tanya sama istri saya, meninggalkan itu apa ya? Benar, dunia entertain Bu. Jadi kalau mau pergi ya pergi, dilarang ya nggak boleh, nggak mau. Ya ngomongnya perginya ke suatu tempat umpama A, ya bisa ke sungguhan ke A, ya bisa ke B, tapi saya kan nggak tahu. Nanti kalau kita tanya apa ya, tanyanya detail nanti bisa marah. Pasti marah. Ya itu waktu lamanya. Sampai kita tahun 2015 kita mengenal MOU. Pertama kali kita Jawa Timur masuknya, kita ikut yang pertama kali. Dari ikut 10 prinsip itu kami baru ngerti kan ada doa sepakat. Ya dari doa sepakat itu Bu, jadi kita pulang dari retret, kita ikut langsung menjalankan doa sepakat. Kedua, pelan-pelan dengan berjalannya waktu, pelan-pelan Pak Ronald banyak berubah. Ya. Jadi masa lalu kami Bu, terutama saya, itu saya karena pekerjaan saya sukses ya, luar biasa. Nah, saya lupa akan Tuhan Yesus. Saya sama sekali Tuhan saya nomor 2 kan waktu itu ya. Tapi saya ke gereja, tapi saya merasa saya bisa bekerja. Jadi saya tidak ada anggapan waktu itu, wah ini Tuhan ngasih berkat untuk saya. Oh enggak, saya kok yang bekerja ya. Tapi saya juga salahnya saya banyak melakukan dosa-dosa dunia waktu itu. Jadi istri saya ini saya bohongi, ya itu aja. Sampai istri saya juga yang luar biasa waktu itu, tak bohongi kok iya aja. Kok malahan dia bilang tak doakan kamu. Loh, kok hebat ya Bu ya, sudah tak bohongin ya. Dia bilang enggak apa-apa, saya doakan kamu sukses gitu. Waktu itu saya merasa seperti wah ini luar biasa saya keduniawian saya waktu itu Bu. Iya. Nah pada waktu itu gitu ya Pak, kan Pak Ronald itu merasanya semuanya baik-baik saja gitu ya, semuanya wong saya begini aja bisa sukses gitu, dalam artinya dalam tanda kutip merasa bahwa artinya ini sebetulnya baik-baik aja. Apa sih titik atau di mana kenapa kemudian Pak Ronald merasa bahwa oh ternyata saya ini nggak baik-baik saja sebetulnya, ini ada yang salah. Terima kasih Bu. Itu pertanyaan Ibu itu ini yang saya harus jawab. Karena apa Bu? Karena Tuhan Yesus waktu itu ya sudah ngasih saya peringatan. Ya. Pekerjaan saya ada yang sangat menurun. Ya.
Nah, di situ saya mulai gelisah ya. Saya mulai gelisah, Bu. Waduh, ini kok jadi turun begini, omset sekian jadi sekian itu sudah. Nah, tapi saya merasa ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini memang ya harus sekian, dia bilang. Hanya betul Tuhan memberikan saya satu pelajaran yang sangat menyakitkan buat kami berdua ya. Jadi saya dihukum sama Tuhan, kasih pelajaran, saya disulitkan dalam pekerjaan, dalam kehidupan semua. Tapi Bu, saya merasa seperti ini mungkin saya harus cari Tuhan Yesus ya, mungkin ya. Gitu ya. Istri saya di pelayanan waktu itu, tapi saya cuma mengantar ya sekali-sekali ikut untuk bagian WL nyanyi ya. Tapi mungkin Tuhan kepingin saya harus kembali ke jalannya Tuhan. Mungkin dia masih sayang sama saya ya, sampai itu luar biasa, saya sampai nggak bisa mencurahkan ya. Hanya saya jatuh dalam satu kejatuhan, tapi luar biasa. Suatu saat ya, setelah saya jatuh, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Order masih ada. Nah, kami berdua mobil tinggal satu, mobil pick up kecil, Suzuki. Ya kami berdua naik mobil. Jadi kalau naik mobil, kalau istri saya Maureen kelamaan di mobil, ininya panas Bu. Pick up itu kan langsung kaca toh. Sampai ditutupi sama sial, katanya ini kok panas ya. Saya pun juga ya kok nggak enak ya mobil kecil semua. Tapi saya terus mulai mencari Tuhan. Gimana ya? Saya harus apa sekarang ini? Ya. Saya ke gereja juga sudah tidak pernah terlambat. Saya waktu itu tidak pernah. Saya berdoa. Istri saya tak lihat. Kalau di kamar istri saya berdoa, saya cuma ngintip di belakang pintu. Loh, iya, saya intip Bu. Ada apa ya istri saya? Lagi berdoa. Ya, kalau saya disuruh berdoa, saya bilang nanti aja. Gitu. Jadi betul-betul saya ini kehidupan saya sangat amburadul sama sangat jelek waktu itu. Ya, sampai ini kan tadi pendapatnya Pak Ronald nih yang dirasakan oleh Pak Ronald. Kalau Bu Maureen sendiri waktu itu merasakan seperti apa? Pada titik itu gitu. Apa mungkin Bu Maureen merasa ini loh kayaknya doa saya terjawab nih melalui persoalan ini, atau malah justru merasa kok malah jadi begini ya Tuhan gitu. Gimana kalau Bu Maureen sendiri? Kalau saya bilang ya itu kita harus 100% pasrah sama Tuhan ya Bu ya. Terus saya berdoa semoga suami saya ini berubah gitu. Yang salah-salah itu jangan diulangi lagi gitu. Karena anak-anak juga komplain gitu loh. Kan anak-anak saya 3 semua kan sudah menikah, rumah-rumah sendiri. Jadi kita kalau ketemu tuh dulu lewat telepon. Cuman dia ngomong, papa loh Ma, kejadian gini nih suruh berubah. Tapi kalau kita ngomong kan suasana agak gitu kan pasti tambah marah ya. Ya sudah, saya doa aja sudah supaya berubah, Tuhan yang menjamah gitu. Kan kita nggak bisa. Oke. Nah, ini satu pertanyaan gitu ya. Saya sering dengar gitu ya beberapa orang pasangan gitu ya ketika mereka merasa baik-baik aja ketika disuruh untuk ikutan retret kayak semacam Moment of Unity atau retret apapun gitu, merasa bahwa wah aku nggak punya masalah kok aku suruh ikutan begitu. Nah, kalau Pak Ronald sendiri pada waktu itu, apa yang kemudian menggerakkan hati Pak Ronald untuk oke deh, kayaknya saya harus ikut ini, atau dengan paksaan? Ya tahu ya.
Nah, ini saya mulai berubah. Suatu saat Tuhan menyuruh seseorang dari Semarang, saya tidak kenal, tapi saya cuma pertelepon aja satu kali untuk urusan bisnis ya. Pagi-pagi, waktu 5:30, HP saya bunyi, Bu. Benar bunyi. Saya tanya, halo, siapa nih? Nah, dia nyebut. Oh, nama boleh disebut ya, Bu ya? Boleh, toh? Boleh. Saya Bambang Supatra dari Semarang. Kayaknya lagi dengerin nih. Halo Pak Bambang. Ya, biarin, Bu, ya. Ada apa Pak Bambang? Saya bilang. Saya ngomongnya secara bisnis. Ada apa Pak Bambang? Telepon saya pagi-pagi ya. Oh ya, ini tadi pagi saya doa pagi bersama Ibu ya. Saya disuruh Tuhan Yesus. Disuruh apa Pak? Ya. Disuruh telepon Pak Ronald katanya. Untuk apa ya? Pikiran saya, wah ini ada bisnis besar lagi nih ya. Peluang gitu ya. Peluang baru toh. Dia bilang enggak. Ini Pak Ronald ini apa sudah pernah ikut retreat? Nah, saya bilang, apa itu ya retreat itu ya? Saya menikah waktu itu 40 tahun ya. 41 tahun ya. Saya menikah retreat ya. Ya saya sering tahu, istri saya bilang, ayo ada retreat ya. Cuma saya enggak mau tahu apa itu retreat. Tapi pagi itu saya mulai coba hati saya itu tanya, apa itu retreat Pak Bambang? Oh ya, pertemuan ini dia cerita semua. Itu, waduh, ya mungkin saya enggak dulu lah Pak ya. Loh, kenapa? Ya. Istrinya Pak Ronald pernah ikut. Oh istri saya pernah ikut sering, aku bilang. Ini retreat keluarga Pak Ronald bagus. Mungkin enggak Pak. Saya mungkin enggak Pak Bambang, saya enggak. Apa ada bisnis lain? Oke lah ya. Saya bilang gitu. Iya. Antara 5:30 menuju ke jam 6 pagi. Kayaknya Pak Bambang itu memutuskan sementara. Oke Pak. Nanti kalau sudah Bapak minat, hubungi nomor aku toh. Oh iya. Enggak sampai 15 menit, Pak Bambang itu ngebel lagi. Nah, saya mulai mikir, ini orang kok maksa saya ikut ke acara tadi ya. Wah, udah gitu, masih ada embel-embelnya. Harus bayar. Duh. Saya bilang, telepon lagi, ayo Pak, Bapak ikut toh. Kenapa? Saya tadi sudah dikasih tahu sama Tuhan Yesus, saya harus ikut acara ini, ya. Karena yang ngundang ini bukan Pak Bambang Saputra, yang mengundang ini Tuhan Yesus katanya. Wah ini saya lebih parah, ini mau Tuhan, wah sudah berani ngundang saya, ini luar biasa ya. Kaget gitu ya Pak. Aku bilang, oke. Dia tanya, istrinya Bapak mana? Oh masih di kamar itu, aku bilang. Coba Pak, gini aja Pak, sudah. Saya tak tanya-tanya sama istri saya. Oh iya, Pak Ronald tanya ya, nanti 1/4 jam lagi saya telepon. Nah, saya tanya sama Bu Morin. Morin, Pak, tanya dia, ini siapa itu orang itu kok ngajak-ngajak beda cara telepon-telepon. Oh ini mau ngajak retreat. Itu saya kaget. Hah, ngajak siapa? Ya ngajak saya sama kamu, Morin. Kok mau gitu? Saya kaget dong. Kok mau ikut retreat? Saya enaknya saya belum mau, masih antara mau dan enggak, bisa nolak toh. Makanya katanya, loh, kamu nek ikut toh lo, nek enggak ikut jangan lo. Nanti jangan bikin malu, ikut lalu pulang ya.
Bapaknya telepon lagi sama saya. Wah, luar biasa itu kalau ngajak saya. Tapi, Pak, ikut toh ya. Saya alasi. Saya enggak punya duit. Saya bilang gitu. Oh, enggak. Katanya. Tuhan Yesus mengundang Bapak itu untuk hadir di acara itu. Dan tidak minta uang untuk biaya trade. Habis saya sudah mikir waktu itu, wah kalau ini masih oke ya. Ini, nah, mulai saya itu, oh ya gimana ya, Pak, saya minta kabar lagi. Jadi saya ini kiri kanan, kiri Pak Bambang istri saya, Bambang istri saya marahi saya. Oh kalau bayar saya tidak mau. Kalau tidak bayar saya tidak mau. Kemarin bilang gitu. Nah aku mikir, ini orang tambah bodoh lagi ya. Dikasih gratis, nggak mau. Tapi ini dunia jadi aneh, toh. Akhirnya saya jadi mulai mikir. Ya, wis. Pak Bambang telepon lagi. Hanya, ya, ikut Pak. Kemarin sudah Bapak kasih tahu. Sudah. Nggak usah, ya Pak. Bapak nggak usah bayar. Saya dimarahi, bilang sama istri saya enggak boleh bayar. Kalau ikut retreat harus bayar, bilang gitu. Gimana Pak? Ya sudah gampang itu, jawab Pak Bambang. Tapi Pak Ronald siap hadir loh. Langsung saya jawab, iya Pak, saya mau ikut. Pak Bambang bilang, puji Tuhan, apa? Aduh, doa dengan istri saya terkabul. Oke. Jadi itu sudah berjalan. Bu Moren juga senang, dia bilang, aduh luar biasa, mulai kapan ya kamu mau ikut retreat ini? Ya mulai saat ini. Pikiran saya ini mungkin jalan menuju ke arahnya kebaikan ya Tuhan Yesus. Ya akhirnya sudah oke semua. Saya baru bilang sama Moren, nanti bayarnya gampang ya. Karena saya waktu itu kan masih keuangan kan masih belum stabil. Nah saya bilang sayang kalau uang segitu hanya untuk ikut retreat Jumat Sabtu Minggu ya. Tadi kemarin bilang enggak, pasti nanti ada jalan. Tuhan, loh benar kurang 7 hari. Kurang 7 hari retreat. Saya dikasih pekerjaan teman saya, pekerjaan ringan-ringan biasa. Ini loh. Langsung kerjakan dalam waktu 1 hari selesai. Saya dikasih untung, dikasih untungnya itu, dikasih rezekinya itu persis angka yang saya mau bayar ke MUU. Iya. Sama ada bonus untuk transport. Iya, ada transportnya sekali. Itu saya telepon Pak Bambang, Pak, saya mau bayar. Wah, saya mulai menunjukkan dia. Hanya Pak Bambang bilang, jangan, nggak usah, ikut toh aja dulu. Lalu bayarnya, ikut toh aja dulu Pak. Malam pertama Jumat malam, kalau Bapak nggak merasa cocok, nggak suka, saya nggak maksa. Bapak boleh pulang, tapi syaratnya jangan bawa koper dilihat orang banyak. Saya turun dari hotel pulang toh. Jangan Pak, kabari saya, Pak Bambang, saya tidak kerasan, tidak suka, tidak cocok buat saya. Oke, akhirnya Pak Bambang setuju, kabari saya kalau ternyata Bu, saya ikut hari Jumat ya, ikut Jumat itu, malam itu saya menangis, saya mengeluarkan air mata, saya ini orang bersalah dan berdosa, terutama terhadap istri saya. Ya, istri saya sampai sedang nangis. Istri saya ikut nangis, dia minta ya ampun, saya minta ampun ya. Kita dua-dua pasti salah ya Bu ya. Satu salah kan nggak mungkin ya, pasti dua-dua salah. Yang berubah juga harus dua-dua ya. Satu orang pasti nggak bisa. Betul. Jadi memang Bu, orang laki Ibu kok nggak pernah nanya ini istri saya ya?
Nah, tadi Pak Ronald nih. Sekarang Bu Morin deh. Ini ada salam dari tim MOU Semarang buat Pak Ronald dan Bu Morin. Tandanya Pak Bambang sebetulnya nih. Oke, nah Bu, waktu itu Bu Morin sendiri kaget gak sih kok tiba-tiba Pak Ronald mau untuk ikutan retret yang panjang kan, 3 hari 2 malam gitu ya. Terus apa sih, kok mau ya gitu, pernah nanya gitu, beneran enggak, serius enggak atau gimana Bu? Iya, saya tanya, serius ini lama loh, 3 hari duduk terus kan. Biasanya kena mau Bu, kok saya ajak retret itu saya hanya diantar, habis gitu nanti hari Jumat, hari Minggunya saya dijemput, biasanya gitu. Seringnya gitu, tapi sekali ini mau dan puji Tuhan Pak Ronald justru yang seneng loh. lebih mendapatkan, oh ini kena prinsip ini gitu loh. Ya kena kok Bu, dan kesalahan saya lebih banyak ya. Sama-sama loh, benar. Tapi benar. Iya, itu kan bisa dibilang sebagai titik awal gitu ya Pak Ronald ya, menyadari bahwa oh ternyata gitu ya, ternyata apa yang di belakang itu masa lalu itu adalah sesuatu yang keliru gitu, bisa dibilang seperti itu ya Pak Ronald dan Bu Morin ya. Nah, terus kemudian setelah itu apa sih yang terjadi? Apa ini mungkin menjadi pertanyaan yang umum sebetulnya. Apakah perubahan itu terjadi langsung bres gitu ya, atau misalnya 180 derajat, atau bisa dibilang ada step by step, ada apa ya, proses yang harus dilewati untuk dilalui itu? Ya, ada proses Bu, nggak langsung. Proses ya. Terkadang saya dulu punya pikiran gini, sudah retret, sudah ngerti prinsip 1 sampai 10 ya. Suatu saat kok saya salah ya. Ini kok saya mencek terus kan ngomong orang itu ya pelan-pelan ya, mesti tetap ada konflik ya, ada, nggak bisa langsung balik gitu. Saya ya punya pikiran langsung balik loh Bu. Waduh ini balik gini langsung enak ya, jadi kita nih enggak beda-beda pendapat terus, tapi ya pelan-pelan penuh proses ya. Memangnya Tuhan Yesus itu tukang sulap dalam beberapa masa. Penuh proses. Tapi yang kita pulang dari retret itu, yang kita jalankan itu nomor 1 itu doa sepakat itu Bu. Ya. Kita begitu pulang dari retret malam doa sepakat sampai hari ini kami menjalankan terus itu. Dan pelan-pelan ya, tanpa kami berdua sadari sangat banyak perubahan di dalam kehidupan kami berdua. Terus otomatis pekerjaan pelan-pelan pulih, dan yang paling penting itu hubungan dengan anak-anak yang dulu rasanya ada ganjelan itu bisa terselesaikan dengan baik. Puji Tuhan sekali sudah. Nah ini sekarang ke Pak Ronald nih. Tadi kan sudah ke Bu Morin nih. Pak, ngejalaninnya gimana rasanya gitu ya? Meninggalkan yang lama untuk berubah gitu. Ibaratnya sakit nggak atau berat nggak? Berat lah ya. Ya memang berat Bu. Tapi saya coba banyak bertemu sama teman-teman saya Bu, komunitas kami ya, alumni senior saya dari Semarang terutama. Itu saya mulai diingatkan, Pak Ronald, kamu itu harus seperti di Mazmur 128. Ya. Apa itu ya? Saya baca ya. Jadi laki-laki itu kan sebagai kepala keluarga. Laki-laki harus takut akan Tuhan. Ya, jadi saya harus berubah dahulu. Ya. Saya yang berubah. Saya menunjukkan sama istri saya harus berubah. Saya tidak boleh menuntut Morin harus berubah. Nah, Morin ini apa salahnya kalau tidak pernah ada salah kok disuruh berubah ya? Saya yang harus berubah.
Gitu dong. Saya mulai belajar dekat dengan Tuhan. Saya mulai ikut fellowship di MOU Jatim, ya. Luar di Jawa Tengah saya ikut, naik mobil, naik kereta api, ya. Saya belajar, gimana sih? Ternyata di Surabaya, Bu, sahabat-sahabat saya yang di MOU Jawa Timur, itu luar biasa, Bu. Ternyata orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus jauh dari saya. Di situ saya banyak belajar, Bu. Dari teman-teman Jawa Timur, ya, itu sebagai teman yang menyelamatkan saya. Ya, itu apalagi. Iya. Ini yang dengerin kita banyak loh Pak Ronald Bumorin nih. Ada salam buat Pak Ronald ya dari Pak Agus dan Ibu Vita. Momen ini Keluara. Nah, terus juga ada dari Pak Bambang nih, Japri. Ada titipan pesan dari anak menantu di Surabaya. Salam dari anak-anak di Surabaya. Semoga bisa menjadi panutan bagi semuanya. Amin. Anak menantu mendengarkan katanya. Ya, betul. Iya. Kami, Bu, waktu ikut retreat MOU, ya, saya pasti kan dalam acara itu kan ada yang saya favoriti, toh, ya. Harus ada. Mana ya? Nah, memang saya waktu itu favorit karena Pak Agus itu sebagai Bu Vita. Sebagai apa? Bapak itulah apa namanya? Pembawa acara. Pembawa acara, ya. Yang bawa acara. Saya perhatikan, ya. Oh, ini orang ini bagus juga ya kalau membawakan, ya. Mulai saya mengenalkan diri, Bu. Ya. Saya mengenalkan diri, saya belajar, ternyata Pak Agus itu menerima saya dengan baik sekali. Waktu itu saya pikir Anda lebih senior, tapi Anda kok baik sekali, ya, terhadap saya. Akhirnya saya mulai banyak belajar. Gitu. Ada apa-apa saya tanya, ya sama teman-teman alumni Semarang yang saya banyak tahu. Yes, perjalanan saya ini jangan Ibu anggap saya sudah enak-enak loh. Saya sering tengkar. Oh iya? Oke. Kalau sudah tengkar, istri saya itu nakal. Kenapa, Pak? Kalau saya sudah ada salah gitu ya, dia bilang, saya nggak mau, kasihan ya, MOU itu sebagai apa ya? Jadi dia bilang, saya disalahkan gitu loh, sama Bumorin, ya. Jadi nggak boleh, sudah MOU kok masih harus, jadi saya harus baik gitu loh. Sampai saya tanya sama Pak Bambang, Pak, aku ini baru bertengkar begini gimana? Ya, Pak Bambang bilang, itu biasa. Itu biasa Pak Ronald, katanya. Maka itu Bapak itu harus belajar dan membaca Amsal. Amsal 27 ayat 17, ya. Yaitu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya baca, di situ saya pikir, ada benernya juga, ya. Saya mulai belajar. Nah, ternyata saya melakukan perubahan drastis, ya, terutama di doa sepakat, ya. Setiap kesalahan yang saya lakukan, hari ini saya belajar menuntaskan hari ini juga harus selesai sebelum saya tidur. Jadi kami saling memaafkan. Iya, saya minta maaf. Saya nggak apa-apa. Morin nggak pernah
bukan tidak pernah, belum pernah minta maaf waktu itu. Nah sekarang di doa sepakat kami saling minta maaf. Saya berdua saling minta maaf dan memaafkan. Nah, saya tidak nyuruh loh ini. Saya tidak nyuruh. Kamu harus minta maaf juga sama saya. Enggak. Saya serahkan sama Tuhan. Akhirnya, aduh luar biasa Tuhan. Jadi saya kepingin waktu saya mau tidur memejamkan mata, saya kepingin lihat istri saya juga damai sejahtera. Itu aja. Di doa sepakat itu. Ya. Iya, luar biasa ya. Oke, ini dari Pak Didik. Terima kasih buat kesaksiannya. Oke, ya luar biasa sore hari ini. Lalu juga salam buat Pak Ronald Bumorin yang luar biasa. Jadi opa oma yang jos gandos katanya. Dari Pak Yusuf dan Bu Maria. Oh iya. Ya. Oke, ya terima kasih. Iya. Tapi puji Tuhan loh Bu, kita ini ikut MOU, apalagi di masa sekarang ini kan, kita jarang pergi. Kita ini di rumah cuma tinggal berdua. Kalau nggak ikut MOU, tiap hari kita tengkar terus, mau jadi apa ya? Iya Bu, kita ini kan jarang pergi. Sekarang kan nggak perlu, kan nggak keluar. Jadi kebanyakan 24 jam di rumah ya. Selama menikah ya baru 2 tahun ini loh. Biasanya Pak Ronald itu akeh ocole, jarang di rumah. Sekarang kan umek di rumah terus ya. Pergi kan terbatas sampai ngomong kalau kita ini belum ikut MOU, mau jadi apa ya? Diam di rumah terus ya toh. Titik salah, bicara sekali salah, terus beda pendapat terus kan ya nggak enak hidup gitu ya. Tapi sungguh-sungguh puji Tuhan ya. Dengan kita suami istri berubah, tidak ada ganjalan, itu otomatis loh pelan-pelan ekonomi ya, terus keluarga, termasuk kita sama anak-anak, sama mantu, cucu itu akrab Bu. Ya. Kita tiap Sabtu Minggu mesti kumpul bersama di rumahnya anak, kualik, bukan anak-anaknya ke tempat saya, tapi saya yang ke tempat anak-anak supaya nggak ngerepoti gitu ya. Puji Tuhan, saya ini punya cucu 7. Wow. 7, yang besar umur 21 sudah selesai kuliah, sudah lulus, sudah bekerja juga. Ya, ini kalau dari anak-anak sendiri waktu itu Bu, ngelihat perubahan gitu ya, itu komentarnya gimana? Karena kan sebelumnya sempat apa ya menyatakan ini loh Ma, papa tuh begini begitu gitu. Nah, waktu itu komentarnya apa? Kalau mantu saya yang besar laki langsung ngomong gini, papa ini tambah tua kok kalem ya, tambah papa ini kok takut, papa sekarang kok takut deh mama ya, kok ada apa tanya mama dulu kan kualik, terus dia bilang sama istrinya anak saya, non besok aku sudah tua kayak papa, mau coba kekeri ya, kayak mama lah kan, papa tuh sekarang ada papa mesti tanya mama. Terus anak saya yang nomor 2 juga bilang gini, istrinya juga aktif gereja, persekutuan, cuman dia bilang, kamu lah mau bilang sama istrinya, kalau mau kegiatan gereja ya enggak apa-apa, pokoknya sore jangan pergi. Jangan ngajak-ngajak aku, enggak tahu lah aku besok kayak papa ya. Papa dulu ya enggak pernah kok. Sekarang tua-tua nih ya berubah. Anak-anak sangat senang lihat perubahan papanya. Ya. Nah, Pak Ronald, tahu nggak dulu bahwa anak-anak sempat berpendapat tidak baik tentang Pak Ronald? Terus ketika Pak Ronald berubah, ternyata mereka punya pendapat yang berbeda. Ini saya memberi kesaksian. Waktu saya ikut MUI, saya dijadikan istilahnya sepertinya panitia. Saya mengundang, saya mesti menjemput tim dari Semarang, ya. 1 bis datangnya di Juanda. Saya jemput. Mobil saya itu kan Xenia kecil ya Bu ya. Ya, yang ikut saya aja berapa pasang sudah penuh. Akhirnya saya tukar sama anak saya pakai mobil apa?
Bukan, si mobil hitam. Iya, seperti itu. Mobil yang sampai di belakang itu loh. Iya. Saya jemput itu. Lalu, ya tapi ya enggak tahu ya, teman-teman alumni dari Semarang, dari Jakarta, tidurnya di hotel lain, menuju hotel itu, saya bagian antar jemput. Tak jemput naik mobil saya itu. Ya mau, ada yang sampai duduk di lantainya mobil. Tapi puji Tuhan. Ya, itu mau. Semua mau. Dan setelah saya berubah, itu baru setiap ada retreat MOU, anak saya bilang gini, Papa, kalau perlu mobil, pakai mobil saya. Nggak apa-apa. Jadi dia mungkin tahu toh, Bu ya. Oh, bapak saya sudah mulai berubah. Ya, ngomong nggak bentak. Kalau dulu saya fight betul, ya. Waktu dulu duit ada, pikiran saya loh, jadi sombong. Tapi ternyata Tuhan membalikkan semua itu. Ya, Bu. Itu setelah saya ikut MOU, saya berubah, saya damai sejahtera kehidupan saya. Nah, pekerjaan saya juga banyak diberkati, berkat-berkat yang banyak sekali. Amin. Nah, sekarang masanya saya ya, sekarang di masa depan. Ya. Saya harus ada masa depannya apa ya? Nah, masa depan saya apa hari? Mewariskan kehidupan apa ya, pernikahan supaya anak-anak, menantu dan cucu itu takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Ya toh, Bu. Kita monitor ya percuma. Tidak dicui ya kita enggak tahu. Yang penting itu. Artinya anak-anak bisa melihat bagaimana kehidupan pernikahan Pak Ronald dan Bu Morin tadi menurut kesaksian mereka gitu ya. Terus kemudian melihat bahwa ternyata semakin berusia gitu ya, bukan semakin jauh hubungannya, tetapi justru semakin melekat, semakin dekat seperti itu gitu ya, semakin saling mengasihi gitu ya. Artinya anak-anak bisa meneladani contoh yang baik seperti itu ya Pak Bu ya. Ya. Jadi saya pesan Bu, karena saya itu saya tidak mau cari pekerjaan besar-besar uang, itu saya serahkan semua dengan Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Ya, hanya sering mendengar teman-teman semua itu yang di Matius 6 ayat 33 ya. Dia bilang di situ bisa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya sekarang banyak lebih dekat sama Tuhan Yesus ya, dengan apa ini pelayanan saya ya, itu akhirnya ya saya tidak berkekurangan lah gitu. Ya. Ini ada salam juga dari Bu Fang Fang dan Pak Yong Yong yang ada di Salatiga. Salam buat Pak Ronald dan Bu Morin, luar biasa kesaksiannya. Jadi berkat. Ya. Wah, ini seluruh Jawa nih dengerin kita sore hari ini. Seru kayaknya gitu ya. Sampai memang ya, kalau denger cerita begini gitu ya Pak, Bu, kayaknya kan mudah banget gitu ya. Perjalanan 48 tahun, terus ada perubahan, ada kalau orang ngomong turning back-nya, ada titik poin di mana kemudian berubah, terus kemudian menyaksikan sekarang Pak Ronald dan Bu Morin kemana-mana berdua, semakin erat, semakin mesra misalnya. Kok gampang banget ya, kok enak banget ya, diceritakan 60 menit selesai. Tapi yang menjalaninya gitu ya, wow, bisa dibilang dengan cucuran air mata, dengan segala macam. Pernah nggak setelah ini nih, artinya berarti sudah 7 tahun ya setelah ikut retret MOU. Pernah nggak ada titik begini berpikir, duh ternyata
berubah jadi lebih baik itu nggak gampang ya. Aduh, ternyata berubah jadi lebih baik itu ternyata lebih susah ya dibandingkan yang dulu-dulu. Pernah nggak ada kepikiran seperti itu? Dari Pak Ronald dulu deh. Wah, ini ada Bu. Oh, ada ya Nah, pernah. jadi waktu pandemi ya, saya langsung dimasukkan di rumah. Kan nggak boleh apa ya kok di rumah. Saya ini bingung loh, Ibu. Ya, semua gerak-gerik saya itu diikuti sama istri saya, Dokter Morin. Betul. Makan nggak boleh, itu kotor, ini gini. Aduh, masker harus dibuang. Jadi saya ini waktu itu seperti anak kecil, betul. Seperti anak kecil nggak ngerti apa-apa. Ya. Nah, saya bilang, wah ini seperti saya masuk, istilahnya sepertinya masuk ke neraka gitu. Aduh, badan saya, timbangan saya turun, sudah kurus ya. Ngemukan 3 kilo itu agak sulit. Ini saya timbang itu jarumnya ke kiri terus. Jadi saya bingung waktu itu. Akhirnya sambil saya belajar, duduk, itu saya lihat istri saya luar biasa. Dia bisa membersihkan lantai, bisa setrika, bisa cuci, semua bisa. Cuma masak nggak bisa. Masak nggak mau dia. Karena itu aja. Jadi kalau masak, sepakat kita catering. Ya, kadang dikirim anak-anak. Ini dari saya. Nah, nggak tahu Ibu dengan kalau Bu Morin, Bu, ada nggak titik di mana merasa bahwa, ternyata kok bayangan berubah menjadi lebih baik gitu ya, itu susah gitu ya, ada nggak Bu? Ada Bu, apalagi kalau kita nurutkan 10 prinsip itu ya, jalan unit ya nggak gampang ya, semua mesti kompak sepakat ya. Dulu saya juga ada seenaknya sendiri dulu Bu. Kalau saya kepingin beli ini nggak usah tanya ya, langsung beli. Mau pergi mana, mau apa, saya nggak usah tanya, saya langsung pergi aja. Pokoknya boleh loh, cuman istilahnya orang ngomong pamit, besok tak sini ya. Sekarang kan mesti tanya, besok mau kemana ya? Kok pingin kesini ya? Kan mesti gitu, harus sepakat. Yang pertama nih ya nggak enak ya, lama-lama nggak apa-apa kok. Iya, jadi ternyata memang ya tadi ya ngobrol begini kayaknya enak banget ngobrolnya, ceritanya sambil ketawa-ketawa, tapi menjalankannya, melewatinya hari demi hari itu ya butuh tadi komitmen, butuh bareng-bareng gitu ya. Kalau enggak ya sudah menyerah, udah wes balik lagi yang dulu aja gitu ya. Mungkin lebih enak, nggak usah diatur-atur. Bayangannya seperti itu ya Bu ya Pak ya. Betul. Ya. Maka saya ada pesan Bu buat teman-teman dari MUU, baik yang terutama yang muda-muda ya Bu. Jangan suka sekali mengatakan cerai. Sedikit-sedikit aku tidak cocok. Aku bukan, kamu bukan tulang rusukku. Orang laki sering ngomong gitu. Oh iya. Ya. Kan menurut dia. Padahal istrinya itu kalau sudah menikah, diberkati dengan di gereja, ya itu kan tulang rusukmu. Tapi kalau sudah nggak cocok, dia bilang, itu bukan tulang rusukku. Dia mau cari tulang rusukku yang asli. Yang mana? Dia bilang. Nah ini, maka itu gini Bu, kalau sudah terjadi perselisihan suami istri, terutama yang muda-muda, tolong jangan percayakan sama kita, sama kami, ya sama mereka berdua. Dengan kesepakatan apa? Meskipun 2 orang, ya suami istri, nanti panggil konselor ya. Konselor. Ya.
saya panggil ini, nggak cocok, malah berdebat, tengkar. Wah, ini konselornya jelek, cari lagi yang lebih. Oh iya, sampai yang top konselor dari Jakarta. Duh, semua konselornya itu, Bu. Ya. Kalau dari diri kita nggak bisa. Iya, kalau nggak dari diri kalian berdua nggak bisa. Ya. Meskipun yang konselornya itu jago, ya, jago sekali. Tuh. Jadi nggak usah takut. Kita yang selesaikan sendiri dengan doa sepakat dan kesepakatan. Amin. Iya. Salah satu mesti nyala yang paling penting. Oke, Bu, ini ke Bu Maureen deh. Tadi saya kok kelupaan untuk nanya ini. Ibu kan waktu itu 41 tahun hidup pernikahan, kan Ibu tahu bahwa Pak Ronald ini lakukan sesuatu yang gak benar gitu ya. Kenapa Ibu bisa bertahan? Karena saya lihat anak-anak. Oke. Saya anaknya kan 3, yang pertama perempuan, kedua ketiga laki-laki. Saya punya prinsip, saya menikah muda, tapi mami saya tidak pernah bilang, kejadian apapun harus dijalani, kalau bertengkar tidak boleh keluar dari rumah. Terus saya ini mikir sendiri gitu, kalau papinya jalannya kurang benar, terus kalau maminya ya mau ikut-ikut, terus anak saya ini mau jadi apa ya? Terus saya ya banyak nangisnya, ya banyak nangisnya dan berdoa. Saya didik anak-anak, sekolahnya harus selesai, nanti dapat pekerjaan bagus, juga dapat jodoh yang bagus, yang takut akan Tuhan. Gitu, Bu. Wow. Tapi penuh dengan perjuangan, sangat-sangat penuh dengan perjuangan. Iya, tapi doa itu ya yang luar biasa ya, 41 tahun dan Tuhan ubahkan. Nggak ada yang mustahil. Jadi ini juga pesan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Ronald. Kalau yang mungkin baru 10, 15, baru 20 tahun kok sudah mau menyerah, aduh jangan deh. Karena mungkin waktunya Tuhan masih ke depan gitu ya. Jadi ya, mungkin belum waktunya Tuhan seperti itu. Jadi benar-benar ayolah ini melihat gitu ya, berapa berdua nih loh komitmennya gitu. Jangan bukan mengandalkan orang, tetapi berdua ini bagaimana datang kepada Tuhan. Mau sedahsyat apa konselornya, sedahsyat apa programnya, kalau dari berdua nggak mau ada keputusan untuk berubah juga nggak akan berubah ya Pak Ronald ya. Iya, setuju, betul. Ya, tadi kalau Pak Ronald juga tidak membuka hati pada saat momen retret itu juga nggak akan diubahkan Tuhan, saya percaya hal itu gitu ya. Kalau nggak ada kerelaan untuk mau berubah, kerelaan untuk melakukan juga nggak akan berubah, karena bisa saja pulang retret udah lupa dengan apa yang diajarkan pada saat retret gitu kan. Tapi ternyata Ronald dan Bu Maureen mau mengerjakannya, mau melakukannya dan terus melakukannya untuk terus diubahkan sampai ke masa depan, karena tadi harapannya bisa menjadi teladan gitu ya. Membangun keluarga, melahirkan generasi mulia yang harus dilakukan. Oke. Ini Pak Ronald, Bu Maureen, terima kasih ya, sharingnya dahsyat banget. Waktu kita ternyata habis, gak kerasa kan 60 menit boleh ngobrol berdua dari Surabaya. Terus tetap semangat, terus tetap jadi berkat. Sampai jumpa lagi. God bless. Terima kasih. Dan buat Dudu Shelley semuanya di mana saja Anda berada, berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh menjadi berkat buat setiap Anda ya. Akhirnya Standing Room dan juga semua narasumber untuk Good News FM. We show on the Good News for you at 94.9 Good News FM. Good news for the family.